Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Junmoy, Sales dan Marketing Division Head Prodata Sistem Teknologi. Time is money. Ada cara yang lebih cepat untuk dapat memahami solusi Manage Engine, yaitu dengan meluangkan waktu maksimum 30 menit saja. Prodata Education Video sudah tersedia untuk solusi Service Desk Plus, AD Audit Plus, AD Manager Plus, Endpoint Central, Active Directory Management, Vulnerability Manager Plus, and coming soon other videos. Semua presentasi kami dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami. Tunggu apa lagi? Let's get started. Nah, di sini akan saya jelaskan terkait produknya Manage Engine yang namanya Endpoint Central, di mana produknya Manage Engine ini dapat mengcover sesuai kebutuhan Bapak yang tadi Bapak sebutkan, di mana yaitu nanti ada fitur dari Manage Engine untuk terkait patch management, ada juga fiturnya untuk terkait software deployment, dan ada juga fitur untuk proses troubleshooting, yaitu ataupun mungkin anggaplah fitur remoting tadi yang sesuai Bapak sebutkan. Nah, mungkin akan saya jelaskan aja secara keseluruhan terkait fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Endpoint Central nanti dan cara penggunaannya. Nah, Endpoint Central adalah aplikasi Manage Engine yang berbasis web console, jadi di mana aplikasi Manage Engine ini akan dapat digunakan kalau kita menggunakan sebuah browser. Jadi di mana aplikasi nanti ada dua tipe juga, ada dua tipe penggunaan aplikasinya, bisa on-premise ataupun yang cloud. Jadi ada dua opsi yang bisa kita gunakan, mau aplikasi yang cloud yang sudah disediakan dari Manage Engine, kita hanya membuat akun, atau kita juga bisa menggunakan tipenya on-premise, yaitu kita melakukan instalasi aplikasinya ke sebuah server. Nah, nanti setelah menginstalkan aplikasinya, tetap kita akan mengaksesnya melalui sebuah browser karena dia bertipenya web console. Jadi nanti ketika sudah diakses, tampilannya akan seperti ini secara standarnya. Nah, di dalam Endpoint Central itu juga sebenarnya nanti ada pembagian tipe-tipe licensingnya. Nanti ada yang tipe standarnya untuk profesional, enterprise, dan lain-lainnya. Cuma perbedaannya nanti di bagian fiturnya, yaitu nanti ada beberapa fitur yang membedakan Endpoint Central dengan versi Endpoint Central yang lainnya gitu. Nah, kalau mungkin kita membahasnya untuk Endpoint Central yang standar, fitur yang didapat nanti itu adalah fitur seperti yang didapat yaitu fitur configuration, fitur patch management, software deployment, asset management atau inventory, kemudian ada fitur report, dan fitur untuk remoting yaitu fitur tools. Nah, itu untuk fitur itu yang akan didapat kalau kita hanya menggunakan Endpoint Central biasa. Tapi kalau dilihat di sini ada fitur-fitur yang lain seperti OS deployment, mobile device management, browser security, device control, application control. Ini fitur-fitur add-on di mana dia ini memiliki perbedaannya, yaitu kalau ingin menggunakannya dia ini berbeda license gitu. Jadi ketika membeli Endpoint Central, kalau tidak beli add-onnya, fitur ini tidak dapat digunakan. Tapi tetap untuk fitur yang lain bisa digunakan. Nah, mungkin saya fokus pertama untuk fitur Endpoint Central yang standar, yaitu terkait patch management, di mana pada Endpoint Central, fitur patch management ini dari Endpoint Central menyediakan dua opsi yang dapat dilakukan untuk fitur tersebut, yaitu kita bisa melakukan fitur deployment, dan untuk melakukan fitur kita juga bisa untuk melakukan proses monitoring pada sisi perangkatnya satu persatu. Nah, cara si Endpoint Central ini nanti akan membaca ke sebuah perangkat, di mana perangkat itu membutuhkan anggapannya, dia baca perangkat ini membutuhkan patch-nya yang mana, ataupun ada patch apa saja yang kebaca di sisi perangkatnya. Nah, semua ini nanti perlu ada yang namanya sebuah agent. Jadi agent ini adalah sebuah software yang harus kita pasangkan di perangkat endpoint-nya, agar nanti sebagai agent itu akan menjadi perantara yang menghubungkan
perangkat endpoint-nya ke aplikasinya. Nah, dari nanti dari agent yang kepasang di perangkatnya itulah semua proses akan dijalankan melalui agent tersebut. Seperti proses nanti scanning untuk mencari informasi, contohnya seperti ini. Ada missing patch apa saja yang belum yang kebaca di perangkatnya, anggapannya patch ini yang kebaca belum diupdate di sisi perangkatnya, dibutuhkannya di perangkat siapa, nanti bisa kita ketahuan, ataupun nanti ada cara pembacaan lainnya per masing-masing perangkat, missing patch yang belum diupdate jumlahnya berapa, tipe patch-nya apa. Nah, semua informasi ini didapat dari agentnya tersebut. Nah, fitur dari patch management dari endpoint sentral, opsinya yang bisa kita lakukan itu adalah mendapat reporting terkait patch-nya per masing-masing perangkat, dan juga ada fitur untuk deployment-nya. Jadi dari endpoint sentral kita bisa deploy sebuah patch, mau deploy-nya itu manual atau automate. Jadi ada dua opsi, bisa secara manual atau satupun secara automate. Nah, manual ini maksudnya yaitu manualnya itu kita pilih satu persatu patch mana yang mau diupdate. Jadi anggapannya kita pilih, misalnya contohnya setelah dapat informasi dari hasil pembacaan ke perangkatnya, didapat informasinya patch ini mau kita deploy, maka tinggal kita centang. Misalnya ini yang mau kita deploy ke perangkatnya, kita klik tombol installnya. Nah, nanti ada form yang harus kita isi seperti menentukan di deploy-nya kapan, prosesnya, di deployment-nya targetnya siapa. Nah, itu nanti untuk proses manual deployment-nya. Kalau yang untuk automate deployment, dia berbeda, hanya di mana ini adalah proses di mana kita bisa membuat deployment patch-nya secara uh, menggunakan penjadwalan berulang, di mana kita bisa tentukan patch apa yang akan diupdate secara otomatis dari si aplikasi ke perangkatnya, dan untuk aplikasi third party. Nah, di deploy-nya kapan, ya automate update-nya hanya di hari apa, di minggu keberapa, dari jam berapa sampai jam berapa, targetnya siapa, target perangkatnya ke perangkat mana saja yang akan diupdate secara automation-nya. Nah, jadi ini adalah fitur automation dari si endpoint central terkait deployment patch. Nanti prosesnya bisa kita lihat, deployment-nya sudah sampai mana, apakah prosesnya ada yang gagal, deployment-nya, atau ada yang berhasil. Nah, semua datanya itu akan terdata di dalam proses aplikasi endpoint centralnya ini. Nah, itu untuk fitur endpoint central. Untuk terkait patch management, jadi di mana terkait patch management dia fokusnya adalah untuk melakukan reporting terkait patch-nya dari pembacaan ke masing-masing perangkatnya. Untuk informasi patch-nya ditampilkan, kemudian opsi yang dapat kita lakukan adalah bisa kita deploy patch-nya dari endpoint central. Maksudnya kita menjalankan sebuah komen ke perangkat endpoint-nya untuk mengupdate atau melakukan instalasi patch-nya tersebut. Bisa secara satu persatu patch mana yang mau diupdate, ataupun bisa kita buatkan penjadwalan. Nah, ini untuk fitur patch management dari endpoint central secara keseluruhannya fitur utamanya adalah seperti itu. Kemudian ada fitur yaitu software deployment. Untuk fitur software deployment dari endpoint central, dia ini ada sedikit ketentuan di mana untuk terkait software deployment, yaitu dari endpoint central kita bisa deploy software ataupun install software dari aplikasi endpoint central ke perangkatnya. Namun ada sedikit ketentuan yaitu di mana harus ada yang namanya proses silent install ataupun silent uninstall. Nah, jadi kalau pernah dengar untuk silent install ataupun uninstall itu adalah di mana aplikasinya itu kita deploy tanpa ada interaksi dari sisi user. Nah, jadi dari endpoint central ini memang tujuan utamanya kan untuk memberikan dari aplikasi endpoint central untuk terkait software deployment, memang tujuan utama atau fitur utamanya itu adalah untuk deployment softwarenya secara silent semuanya, tanpa harus ada interaksi dari sisi user. Nah, dari endpoint central, jadi di mana pas ada sedikit ketentuannya itu, sebuah software itu dapat diinstal atau di deploy install dari aplikasi endpoint central kalau dia itu punya yang namanya silent install tersebut. Kalau memang aplikasinya punya, maka dia bisa di-deploy dari endpoint central. Tapi kalau tidak ada, untuk hal tersebut tidak bisa dilakukan untuk instalasi aplikasi atau install aplikasinya dari endpoint central.
Nah, dari Endpoint Central sendiri memberikan bantuannya itu adalah di mana dari fitur software deployment dari Endpoint Central menyediakan software apa saja yang bisa digunakan oleh user nanti ketika sudah menggunakan aplikasi Endpoint Central. Di mana nanti ada menu template ini di dalam aplikasi Endpoint Central. Di sini berisikan semua software yang sudah disediakan dari Manage Engine, yaitu ataupun anggapannya dia punya kerjasama dengan aplikasinya tersebut. Jumlahnya ada 64 ribuan untuk masing-masing operasi sistem, ada yang untuk yang Linux, ada yang Mac, ada yang Windows. Nah, di sini berisikan semua list software yang dapat digunakan oleh si user, kita sebagai user nanti untuk mendeploy aplikasinya. Ya, misalnya kalau kita butuh deploy sebuah aplikasi, bisa dicari dulu terlebih dahulu di dalam menu template ini. Kalau memang ada, maka tinggal bisa kita gunakan. Karena kalau yang sudah ada di menu template, secara otomatis biasanya dia sudah ada aplikasi ini tadi sudah memenuhi ketentuannya, yaitu dia bisa deploy-nya secara silent. Nah, aplikasi yang bisa deploy secara silent biasanya ada silent command-nya atau yang biasa disebut ini silent switch-nya. Contohnya seperti ini untuk silent install switch-nya, ini untuk yang install silent-nya. Nah, jadi biasanya kalau aplikasinya itu ada command seperti ini di provide dari vendornya sendiri, maka software tersebut bisa di-deploy secara silent. Nah, ini untuk kalau aplikasinya yang sudah disediakan dari Manage Engine. Tapi kalau misalnya anggapannya kita ingin deploy sebuah software, tapi di software itu tidak ada di menu template dan kita punya software sendiri, nah itu bisa kita buat softwarenya, kita masukkan ke dalam aplikasi Endpoint Central untuk di-deploy dari aplikasi. Jadi di mana sebenarnya kalau tidak ada di menu template, kita bisa kalau punya aplikasi installernya sendiri, mau kita masukkan ke dalam aplikasi Endpoint Central, bisa dengan cara kita di menu package ini nanti ada fitur untuk kita menambahkan softwarenya secara manual. Nah, di sini nanti bisa tinggal kita masukkan nama softwarenya, kita pilih tipe installernya yang kita punya, pilih licensing tipenya, ini hanya memberikan tipe saja, tidak ada ketentuan khusus, mau dia komersial atau non komersial. Kita upload untuk installernya yang kita punya. Nah, nanti tinggal di sisi bawahnya ini tadi terkait silent comment-nya hanya perlu kita isi saja. Jadi kalau kita punya software sendiri, kita tahu silent comment-nya, tinggal kita masukkan, kita add package ke dalam Endpoint Central. Nah, maka nanti software yang sudah kita buat sendiri bisa kita deploy untuk ke sisi perangkatnya. Untuk deployment-nya sendiri masih secara anggapannya seperti manual deployment patch management tadi. Harus kita pilih patch mana yang mau di-deploy, kita kita jalankan deployment-nya. Dan nanti ini anggapannya bisa 3 software ini mau di-deploy. Ini proses pengisian deployment-nya, kasih nama prosesnya apa, targetnya siapa, set target komputernya siapa, di filter. Kemudian nanti tinggal perlu kita klik deploy saja untuk dilemparkan instalasi prosesnya ini, aplikasinya ke perangkat yang kita dituju nanti. Nah, itu untuk software deployment. Di dalam menu software deployment, selain hanya untuk opsi untuk deploy, install atau uninstall software, juga nanti ada fitur tambahan yaitu namanya self-service portal. Jadi self-service portal ini adalah fitur tambahan dari software deployment. Dia sudah include nanti ke dalamnya. Di mana di sini fitur ini untuk membuatkan yang namanya sebuah portal khusus untuk ke user-user agar usernya bisa membuka nanti ketika membuka portalnya itu dia berisikan list software yang kita izinkan agar usernya bisa install gitu. Jadi anggapannya kalau mau kita sebagai admin Endpoint Central tidak ingin melakukan proses deployment softwarenya ke perangkatnya terus, maka bisa kita masukkan softwarenya ke dalam portal tersebut, nanti user yang akan mendownloadnya secara manual. Cara akses portalnya nanti dari sisi user bisa beberapa opsi, bisa dari agent tray, bisa dari nanti ada shortcut di desktopnya ataupun dari start menu yang ada di perangkatnya. Nah, itu untuk terkait software deployment dari Endpoint Central. Kemudian kalau tadi untuk fitur remoting, nah fitur remoting dari Endpoint Central itu ada namanya fitur tools. Di fitur tools dari Endpoint Central ini, dia ini termasuk salah satunya nanti adalah fitur untuk remote control ke sisi perangkat.
Nah, jadi pada fitur tools ini, di sini kita bisa melakukan sesi remote ke perangkat-perangkat yang sudah ada agentnya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, agent ini sebenarnya sangat sangat harus diinstalkan di semua perangkat yang mau dimonitor di dalam aplikasi Endpoint Central, karena dari agent inilah barulah semua fitur yang ada di dalam Endpoint Central dapat dijalankan ke perangkatnya. Namun dari agent itu tersebut juga nanti barulah perangkat endpoint itu dapat termonitor di dalam aplikasinya. Nah, jadi selama agentnya itu sudah terpasang di perangkatnya, tidak ada masalah dari sisi agent dan komunikasi ke aplikasinya. Di sini dari Endpoint Center ada fitur tools untuk remote control. Kita bisa melakukan remote ke perangkat yang yang kita inginkan. Jadi nanti fiturnya adalah kita ke menu tools, remote control, kita klik tombol connect ke perangkat yang mana mau kita remote. Ketika kita klik connect, nanti akan muncul harus kita isi aja, maksudnya alasan kenapa kita mau remote. Nanti setelah diisi di klik next, maka nanti akan muncul pop-up. Biasanya dia itu ada tampilan pop-up-nya seperti pop-up tabs baru. Nanti tampilannya mungkin anggapan kalau akan sama seperti menggunakan AnyDesk, satu tampilan khusus untuk proses remoting. Nah, jadi ketika kita klik connect, akan muncul pop-up-nya. Nanti di dalam pop-up itu berisikan tampilan layar sisi usernya yang kita remote. Jadi nanti bisa kita gunakan untuk remotingnya tersebut ke perangkatnya. Untuk proses remote-nya nanti juga akan ke data, proses remotingnya ke perangkat mana saja, di proses remote dimulai dari jam berapa sampai berapa. Nanti bisa kita download juga, kita bisa download hasil remotingnya. Nah, nanti ada proses recordingnya lah anggapannya. Nah, dan kita bisa download untuk kita lihat apa yang dilakukan saja ketika proses remote-nya. Jadi juga ada settingan untuk seperti ketika admin mau remote ke dalam ke target endpoint-nya harus ada izin dari usernya dulu. Jadi di sisi usernya nanti muncul notifikasi untuk mengizinkan atau tidak gitu. Tapi bisa juga nanti fitur untuk proses pengizinannya ini dinonaktifkan. Jadi kalau admin mau remote tinggal klik connect dan sudah otomatis connect ke sisi perangkatnya tanpa harus ada izin dari usernya. Nah, selain hanya untuk remoting di dalam fitur Endpoint Central untuk tools ini nanti juga ada fitur lainnya seperti System Manager, di mana fungsi dari fitur ini adalah bisa kita mengakses ke Windows program dari perangkatnya tanpa harus kita remote secara full. Jadi kalau biasanya kan kita misalnya mau ke akses CMD-nya, buka services-nya, buka task manager dan lain-lainnya itu kan harus kita remote ke perangkatnya secara full. Tapi dari Endpoint Center ada fitur System Manager ini di mana kalau misalnya kita mau akses ke registry perangkatnya, kita bisa akses tanpa harus ke remote secara full ke tampilan perangkatnya. Contoh seperti ini, saya klik registry nanti akan muncul tab baru. Di tab tersebut akan membuka registry dari perangkatnya itu. Tapi dia tidak melakukan remoting full, nggak ada, kita tidak akan melihat tampilan layar perangkatnya, usernya juga tidak akan di tampilan usernya juga tidak akan terganggu atau tidak akan muncul pop-up registrinya. Jadi kita hanya secara langsung masuk ke dalam tampilan registrinya tersebut. Sama halnya dengan fitur-fitur yang lain, seperti kalau buka share-nya, device manager-nya, buka services-nya, nanti akan hanya muncul tampilannya di sisi kita dan bisa kita lakukan perubahan atau edit. Kalau misalnya kalau registry mau ditambah registry baru, diedit, atau service mau stop atau start service-nya, nah itu bisa kita lakukan tanpa harus remote secara full ke perangkatnya. Nah, kemudian selain fitur tadi dari Endpoint Central, untuk Endpoint Central sebenarnya bukan hanya 3 fitur, yaitu Patch Management, Software Deployment, dan Remote Control. Ada fitur nanti seperti fitur Configuration, di mana fitur Configuration ini bisa kita lakukan deployment konfigurasi ke perangkatnya. Jadi di mana nanti ada konfigurasi apa saja yang bisa kita lakukan dari Endpoint Central akan menyediakannya, contohnya seperti ini khusus untuk OS Windows, nanti ini khusus yang Mac, ini untuk yang Linux. Nah, jadi masing-masing operating system punya konfigurasi yang tersendiri yang bisa dilakukan oleh si aplikasi Endpoint Central. Nah, salah satu contohnya konfigurasi ini maksudnya adalah melakukan perubahan settingan pada USB-nya. Contohnya perubahan apa yang bisa dilakukan, ini skill USB, perubahan ini bisa melakukan untuk kayak seperti block dan unblock port
port USB untuk membaca perangkat tertentu di blok ataupun tidak. Nah, itu bisa kita settingkan dari endpoint sentral dan nanti kita deploy ke perangkatnya. Jadi anggapannya kita buat peraturannya dulu, peraturannya sudah ada, maka tinggal kita lemparkan ke target-targetnya atau ke perangkatnya. Nanti untuk settingan lain juga akan berbeda lagi. Bisa kalau untuk user management, kita bisa lakukan perubahan add user, change passwordnya, remove user, dan modify user. Nah, jadi semua konfigurasi ini punya settingan yang tersendiri, tapi ini semua ini anggapannya adalah konfigurasi yang dapat dilakukan atau bisa kita lempar dari aplikasi ke target-target perangkatnya. Kalau di sisi konfigurasi yang disediakan ini tidak cukup, apa maksudnya tidak memenuhi yang mau kita inginkan, bisa juga kita cari ada yang namanya script repository nanti, yaitu dari manage ini menyediakan script yang dapat kita gunakan. Sama halnya kayak software deployment tadi, manage engine menyediakan software yang dapat digunakan langsung. Ini dari endpoint central juga menyediakan script yang dapat kita deploy ke perangkatnya kalau memang script tersebut cocok sesuai yang kita inginkan. Nanti juga ada kalau misalnya walaupun sudah dari menu configuration tidak cukup, dari scriptnya juga tidak menemukan yang sesuai kita inginkan. Kalau kita punya scriptnya sendiri, nanti bisa kita deploy custom script atau script yang kita punya. Jadi nanti bisa kita masukkan scriptnya ke dalam endpoint central, dan bisa kita deploy dari endpoint central ke sisi perangkatnya. Nah, itu untuk fitur configuration. Secara keseluruhannya dia memang tujuannya untuk melakukan konfigurasi ke sisi perangkat sesuai dengan konfigurasinya apa, sesuai yang kita tentukan nanti dan yang sudah disediakan. Kemudian nanti ada fitur inventory. Fitur inventory ini atau asset management ini sebenarnya tujuan utamanya lebih ke reporting, di mana dari agent yang sudah keinstal di perangkatnya nanti ada prosesnya namanya asset scanning, di mana tujuan asset scanning ini untuk membaca informasi detail terkait masing-masing perangkat endpoint. Informasi apa saja yang didapat itu nanti bisa kita lihat per masing-masing perangkat secara detailnya. Contohnya seperti perangkat ini kalau saya klik namanya, kita akan diarahkan ke menu berisikan informasi detail terkait perangkatnya tersebut. Nah, di dalam aset monitoringnya ini nanti informasi seperti usernya apa saja yang ada di perangkatnya, terkait service-nya, terkait group policy, group authentication, group privilege-nya, terkait informasi hardware perangkatnya, software apa saja yang keinstall di perangkat tersebut, terkait security di sisi perangkatnya, BitLocker-nya, antivirusnya, firewall-nya, dan juga nanti ada audit history kalau ada perubahan terkait dari hasil scanning di sisi perangkatnya. Nah, jadi menu inventory ini sebenarnya fokus utamanya terkait reporting terkait perangkatnya, tapi nanti ada fitur tambahan yaitu di mana kita bisa melakukan blocking software. Anggapannya ngeblok software yang tidak boleh, yang sudah keinstall di perangkatnya kita blok, nggak boleh dipakai usernya. Ataupun nanti ada block executable, yaitu ngeblok usernya agar tidak bisa menjalankan installer tertentu lah atau aplikasi tertentu yang bertipe dalam bentuknya sebuah software install atau yang belum terpasang gitu ke perangkatnya. Nah, jadi ini fitur inventory. Sebenarnya fokus utamanya fitur inventory ini adalah terkait monitoring aset atau informasi reporting terkait masing-masing perangkat endpoint yang sudah monitor di dalam aplikasi. Nah, jadi itu untuk fitur utamanya dari endpoint sentral. Sebenarnya kalau nanti ada perbedaan standar tipenya, kalau secara menggunakan endpoint sentral yang standar, fitur yang didapat adalah tadi dari configuration, patch management, software deployment, inventory, tools, agent, report, dan setting dan support nanti, ataupun admin untuk settingan aplikasinya. Nah, kalau untuk yang lain ini adalah tipenya add-on, dia ini harus berbeda lagi, dia seperti harus kita tambahkan atau kita beli licensingnya secara terpisah gitu. Jadi perbedaannya seperti ini. Nah, ini untuk yang add-on, licensing add-onnya yang dimaksudnya itu apa saja tadi, yang vulnerability management, application control, BitLocker, device control, DLP, dan browser security. Untuk selebihnya, yang ini adalah fitur-fitur standar dari endpoint central yang akan didapat nanti kalau memang pembeliannya tipenya tanpa add-on. Nah, itu mungkin untuk terkait penjelasan singkat secara
terkait endpoint sentral. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak terkait endpoint sentral, mungkin dari fiturnya ataupun cara penggunaannya. Bapak dan Ibu sekalian, Prodata juga aktif menyelenggarakan Prodata Virtual Classes, Prodata Product Update Solution for Managed Engine, webinar in bahasa, webinar collaboration with principal, dan seminar. Kesemuanya ini pastinya akan membawa banyak sekali manfaat, khususnya untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah IT minded. Bapak dan Ibu dapat memfollow Prodata LinkedIn, Prodata YouTube, Prodata Instagram agar jangan sampai ketinggalan latest update news dari kami. Sampai jumpa pada video Prodata berikutnya. Jangan lupa klik subscribe untuk video edukasi berikutnya.